Kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Hari ini hari yang spesial bagi kita. Tema kita hari ini adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita baca Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Salah satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan manusia adalah pikiran. Ya. Meskipun orang ini ada kurang sedikit, tapi pikirannya masih ada. Hanya mungkin ada miring. Di sanalah manusia memahami sesuatu, menganalisa, juga kemudian mengambil keputusan atas sebuah pilihan. Kalau istilah saya itu, manusia yang sehat itu, otak dulu bekerja, baru mulutnya. Dan itu bicara saya ini seringkali saya diledekin oleh anak-anak. Kalau jadi, ya. Kenapa? Itu tidak bisa dipisahkan. Karena beriman kepadanya, kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pola dan model yang harus kita ikuti. Tuhan Yesus nggak pernah putus asa. Tuhan Yesus nggak pernah mengasihani dirinya. Dan Tuhan Yesus ajar kita supaya optimis melihat segala sesuatunya. Jadi kita ini manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi kalau ada misalnya orang tanya, Tuhanmu kok 3 Bu Elis? Jawab, Bu, saya ini 1, tapi 3 manifestasi. Yaitu saya punya tubuh, punya pikiran yang disebut jiwa, dan juga punya roh. Bu Elis 1 atau 3? 1. Lalu pikiran Bu Elis menjelma jadi buku, menjadi kitab suci. Bisa nggak? Bisa, tulisannya ada. Begitu ya, kalau orang tanya, apa sih sederhananya Allah Tritunggal itu? Gitu aja jawabannya. Sering kan bingung kalau ditanyakan, Tuhanmu kok 3? Ya enggak? Padahal itu sederhana menjawabnya. Gak usah kasih ilustrasi kayak telur ayam, ada kuningnya, ada putihnya, ada kulitnya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi manusia itu seburuk apapun dia pasti punya pikiran. Contohnya, ya, orang gila saja masih punya pikiran. Ya, saya kasih contoh begini. Ada seorang hamba Tuhan pergi pelayanan di rumah sakit Sumber Waras. Di sana itu kumpulan orang-orang yang sakit jiwa. Ya, rumah sakit yang normal juga ada di situ, walaupun Sumber Waras. Jadi orang gila ini, saudara, dia hobi mancing. Di depannya ada baskom gede, dia sedang mancing. Kan hamba Tuhan kan harus ramah toh, betul nggak? Ada nggak hamba Tuhan nggak ramah? Harus ramah. Dia langsung, siapa ini orang gila? Shalom Pak. Ya, shalom.
Bapak sedang ngapain? Bapak nggak punya mata. Nggak lihat, saya lagi mancing. Oh iya, kadang orang gila nggak tersinggung dong. Ya. Oh iya Pak, gimana Pak? Mana ikannya? Kamu nggak punya mata ya? Mana ada ikan lihat di baskom? Dasar orang gila. Orang gila saja punya pikiran, betul nggak? Sehingga dia mampu berargumen, hanya sedikit lari. Jadi kalau Anda berteman dengan orang gila, hati-hati saudara. bisa butuh pengurapan khusus ya. Nah, ciri pikiran yang sesuai dengan Kristus, yang pertama adalah mulia dan kudus. Makanya hati bercanda-bercanda itu khususnya ke lawan jenis. Ingat baik-baik, kalau ada Anda lihat laki-laki, apalagi sudah bapak-bapak, bercandanya ke arah yang erotis, ya, maka orang itu, percaya dengan saya lah, pikirannya itu penuh dengan percabulan. Dulu di kantor saya, waktu itu saya masih pengantin baru, masih muda lah. Ada semua bapak-bapak ini, udah pada tua-tua ya sebetulnya, udah bau tanah. Tapi kalau bercandanya nggak jauh-jauh dari hal-hal yang erotis. Mohon maaf, hubungannya dengan istrinya juga sampai istri ngobrol di situ. Ini orang kok begini ya? Nah, orang yang seperti ini gak mungkin dia memiliki pikiran Kristus. Kalaupun dia berbicara tentang kerohanian, itu hanya kemunafikan. Betul nggak? Itu hanya kemunafikan. Saudara, urusan keluarga itu ada pada tempatnya, bukan untuk diumbar, bukan dijadikan candaan, bukan untuk disebarkan. Karena masalah privasi. Kalaupun ada konflik rumah tangga, ada tempatnya, ada pendetanya, dan itu pun juga sifatnya tertutup. Nah, jadi hati-hati nih. Jadi kalau mau tahu bagaimana pikirannya, lihat bagaimana dia bercanda, bagaimana dia berbicara. Nggak jauh-jauh dari situ. Nah, orang ini tandai dia, itu pikirannya penuh percabulan. Oh ya udah tua Pak, iya justru kalau makin tua itu kalau nggak bertobat makin jadi. Itu disebut tua-tua keladi. Iya kan? Puji Tuhan aja nggak ada tua-tua keladi di sini. Semuanya tua-tua kelapa. Aduh. biar jangan ngantuk gitu ya. Nah, pikirannya mulia dan juga kudus. Ya, kudus. Filipi 4 ayat yang ke-8 dia mengatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itulah pikiran Kristus. Bukan yang lain. Bukan menggosipin orang. Ada nggak gosipin orang di sini? Bukan merendahkan orang, bukan menjelekkan orang. Orangnya cantik, kamu jelek-jelekin. Orang berjuang bagaimana berdamai supaya cantik, kamu bilang jelek. Kan keterlaluan. Orang berpakaian rapi, ganteng-ganteng, dibilang pakai odong-odong. Selalu positif. Jadi nanti, oleh karena itu, jangan biarkan pikiranmu terkontaminasi dengan orang-orang yang membawa kata-kata negatif.
Pikirkan dulu, ini tindakannya benar nggak sih? Jangan karena kita dekat, kita ikut kompromi, kita ikut juga kalau dia melakukan kesalahan, kita juga ikut-ikutan melakukan kesalahan. Demi membela teman. Saudara, belakangan ini saya marah sama seorang. Marah saya itu memang benar marah. Saya kan dekat sama semua jemaah toh? Tapi kan saya nggak pernah bicara sesuatu, ayo kita check-in. Dan jemaat kita nggak ada yang aneh seperti ini. Tapi ada orang, karena kita tolong, kita baik, dijaprinya kita. Tahu nggak japrinya? Ajak check-in. Saya ngomong sama Bu Lesti, udah keterlaluan ini orang. Saya marah. Marah beneran. Akhirnya sampai hari ini nggak berani komunikasi ke saya lagi. Padahal kita ini udah berteman sekian puluh tahun. Saya nggak pernah bercanda aneh-aneh. Ya, ini sini nih masih muda juga tuh, Bude Lima nih. Pernah nggak saya canda aneh-aneh? Oh, Bude Lima cantik banget loh kamu, Bude Lima. Dulu waktu saya dulu selera saya seperti ibu. Coba siapa di sini yang pernah saya bilang Anda salah paham. Saya menolong Anda bukan berarti saya punya motivasi. Bercanda aja saya nggak sembarangan. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan percabulan, sehingga setiap orang baik sama dia, pikirannya kayaknya suka sama saya nih. Buktinya saya minta tolong ini, saya tolongin. Oh, berarti satu langkah lagi pasti oke nih. Saya ngomong Bu Lesti, ini anehnya orang. Saya bilang berarti selama ini Anda nggak menganggap saya sebagai bapak rohanimu. Ngomong sih kemana-mana, bapak rohani saya. Nah, coba betulin dulu pikiranmu, baru komunikasi ke saya. Sebelum pikiranmu selesai, sementara waktu jauh dulu. Ya bisa aja kan orang bertobat ya, mungkin pada saat itu ya silaf. Memang udah sekian puluh tahun, baru kali itu juga bicaranya aneh seperti ini. Saudara, untung saya punya keluarga yang baik. Kalau enggak juga saya ikut aja. Ya kan? Makanya istri juga punya peran bagaimana menjaga keluarganya tetap hidup dalam kekudusan. Bukan hanya cemburu aja sana sini, tapi jaga juga pasangan. Bukan berarti diketekin. Bukan. Tapi hubungan komunikasi yang sehat. Ya. Nanti suaminya pusing kepala diketekin terus. Ya kan? Makanya ada suami di bawah ketiak istri. Makanya suaminya susah berprestasi. Tapi diketekin malu. Coba kalau dilepaskan, dia akan terbang seperti burung Raja Wali. Haleluya, iya kan? Pusing kepala. Aduh, yang merasa mengketekin suaminya, Pak Petrus kurang ajar ini Pak Petrus. Bukan rahasia. Untungnya Jemal Kemadan gak ada yang demikian. Haleluya. Suaminya semua prinsip yang benar, satu garis komando. Ya, ya. Mulia, kudus, yang layak kita pikirkan adalah yang mulia, bukan sebaliknya. Hal-hal yang jorok, cabul, dan tidak sopan. Ya, saya terus terang memang ya. Siapa sih laki-laki nggak tertarik sama perempuan cantik? Ayo jujur, laki-laki semua di sini. Biar udah menikah dia, pasti matanya jelalatan. Pasti. Kamu kenal lihat wanita seksi, pasti kelihatan di mata. Tetapi bedanya adalah kita nggak memberi waktu kita untuk memperhatikan semuanya, direnungkan di rumah.
Nah, itu yang beda. Ingat baik-baik, laki-laki baik dia lahir baru tidak lahir baru, pikiran itu liar. Makanya banyak laki-laki lebih gampang tergoda jatuh dalam dosa. Maka dari itu, ketika sudah suami istri, istri punya peran penting. Pertama jadi pendoa, yang kedua menjadi penolong. Meskipun suaminya mungkin pikirannya liar, tapi karena didoakan, ya, didampingi dengan baik, ya, mungkin bisa melihat, bisa terpikirkan, tapi tidak merenungkan, merasuk pada jiwanya. Itu kenapa? Karena ada kerjasama yang baik. Manusia itu tidak bisa dikontrol. Ya. Kalau sapi, kerbau bisa kita kontrol kan? Siapa yang pernah digembala kerbau? Sapi sini. Saya pernah gembala kerbau, sapi, kambing pernah saya. Kalau saya giring semua kerbau itu gampang. Tinggal tarik aja tali. Kenapa? Hidungnya sakit kalau dilawan. Tapi manusia nggak bisa. Manusia hanya bisa dikendalikan dengan cinta, dengan kasih. Keluarga juga demikian. Ya, kudus. Lalu kemudian juga memikirkan hal-hal yang suci. Ya. Kapan itu memikirkan hal yang suci? Pada waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan. Ya, salah satunya ibadah kita hari ini. Ya. Ini menunjukkan hal yang murni, bukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pikiran selain sebuah wadah yang memproses apapun yang dimasukkan ke dalam. Masukkan hal-hal yang kudus dan mulia, maka outputnya pun adalah hal-hal yang sama. Tuhan Yesus pernah mengatakan pada orang Farisi, apa yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Jadi apapun ucapanmu, itulah isi hatimu yang sesungguhnya. Anda nggak bisa mengatakan kepada saya, Pak, hanya mulut saya kok yang begini, Pak. Hati saya nggak begitu. Itu namanya bohong. Alkitab mengatakan, apa yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Ketika keluar dari mulut itu ekspresi hati, saudara. Kalau hatinya penuh dengan hati yang kudus, hati yang benar, hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, maka outputnya pun juga sukacita, kasih sayang, ya, cinta yang tulus. Orang sekeliling kita bisa merasakannya. Gak usah benar-benarkan diri kamu orang benar. Kalau kamu memang dasar hatimu benar, tindakan pasti benar. Orang sekeliling pun juga pasti merasakan benar. Kalaupun disalahpahami, itu sifatnya sementara. Ya, Tuhan Yesus kan disukai juga kan? Bertentangan kan dengan orang-orang Farisi. Tapi sekaligus juga mereka menyadari yang Yesus ajarkan itu benar. Contohnya begini, Yesus menyembuhkan seorang perempuan 18 tahun yang dirasuk setan sampai bungkuk. Persis di hari Sabat. Ketika Yesus menyembuhkan orang di rumah ibadat di hari Sabat, pemimpin rumah ibadatnya komplain. Ada 6 hari boleh bekerja, tapi di hari Sabat tidak boleh mengerjakan apapun. Datanglah dari hari sebelum itu, 6 hari itu. Yesus ngomong, sekarang saya tanya, kalau kamu punya kambing domba, ketika masuk ke jurang, bukankah kamu ambil walaupun pada hari Sabat? Bukankah juga pada hari Sabat kambing dombamu kamu bawa ke padang rumput? Nah, begitu Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara, apa yang terjadi? Mereka juga sadar, tapi malu mengakuinya. Jadi kalau kita benar, meskipun disalahpahami, tidak disukai, tapi sebetulnya hati nurani yang menyetujui, hanya karena
harga diri, tidak mau mengakuinya. Ya. Dan banyak lagi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi. Mereka pun mengakui di dalam hati, tapi sungkan. Karena apa? Alkitab mengatakan hanya karena mereka mencintai uang, sehingga mereka tidak mengakui Yesus secara terang-terangan sebagai seorang Mesias. Itu ayat firman Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, pikiran Kristus itu serba mungkin. Itu pikiran Kristus. Slide selanjutnya, Bun. Ya. Yang kedua, serba mungkin. Kita kenal lagu dulu, lagu Pentakosta. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus tadi yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Dia Raja segala Raja. Yesus ajarkan di dalam Matius ini, kita serba mungkin. Ya, saya nggak usah bacakan, nanti baca di rumah sendiri. Iman sebiji sesawi membawa seseorang pada pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Makanya dasar saya kalau saya berdoa, saya tidak mengenal kata mudah-mudahan. Saya tidak mengenal kata, ya kalau Tuhan gak kehendaki, yang Tuhan gak jawab. Enggak, saya gak percaya itu. Saya hanya punya kamus, kalau saya berdoa, pasti terjadi. Amin. Percaya nggak kalau ketika Anda berdoa? Mungkin Anda udah lupa sekian lama nggak terjawab, mungkin Anda udah lupa sehingga Anda nggak ngotot mendoakan. Saya selalu ingat apa yang saya doakan dan terus saya mendoakan sampai tiba waktunya. Ya. Iman itu, saudara, seperti seorang yang mengandung. Ya, kalau nanti beli buku yang ditulis oleh Yonggi, saya setuju itu firman, analogi yang beliau berikan. Judul bukunya itu Dimensi Keempat. Manusia itu pada umumnya hanya melihat 3 dimensi. Betul enggak? Betul ya? Kayak ini, TV ini kan saya lihat kan, depan, atas, bawah, kanan, kiri, kan itu cuma 3 dimensi kan? Tapi dimensi keempat, dia mampu melihat ke sisi yang lain. Nah, dia begini. Sebetulnya sudah sering saya sampaikan, ya, mungkin Anda lupa, tapi saya ulang. Yonggi ini dulu itu dia bukan orang Kristen, tapi dia baru belajar menjadi seorang penginjil. Dulu itu dia sakit-sakitan, TBC, lalu dia dipanggil sebagai hamba Tuhan. Jadi seorang penginjil, belum jadi gembala besar seperti ya kita kenal, pernah jadi gereja terbesar di dunia, 650.000 jemaat. Itu pusatnya. Nah, pada waktu itu dia berdoa sama Tuhan, lalu dapat sebuah inspirasi. Dan itu menjadi imannya. Bahwa orang yang beriman itu seperti seorang yang sedang mengandung. Nah, perempuan yang sedang terjadi pembuahan, ada tahap pertama, bulan pertama kan? Ada bulan kedua, ada bulan ketiga. Dia iman itu seperti orang mengandung. Nah, karena dia capek kelelahan pelayanan, saya butuh sepeda Tuhan. Tapi sepedanya itu buatan Amerika yang bagus supaya kuat. Yang kedua, saya butuh meja dari kayu mahoni dan kursi. Ya, supaya saya bisa belajar dengan baik, tidak di lantai terus di tempat kosnya. Nah, kemudian dia kan guru sekolah minggu. Makanya guru sekolah minggu itu kalau sungguh-sungguh itu berkatnya luar biasa. Iya. Makanya sungguh-sungguhlah melayani anak sekolah minggu.
Nah, waktu dia pergi melayani sekolah minggu, dia bercerita. Dan karena kebetulan ada habis sekolah minggu itu ada ibadah umum, kebetulan beliau menyampaikan firman. Dia bilang, saudara-saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa supaya minta sepeda, Tuhan kasih sepeda. Saya berdoa dapat meja dari kayu mahoni dan kursi dari kayu mahoni, Tuhan juga kasih saya. Mereka tepuk tangan, puji Tuhan. Karena zaman itu kan sepeda itu mahal. Di zaman saya itu yang punya sepeda aja kaya. Di kampung saya dulu itu kaya kelihatannya dulu ya. Oke, satu saat jemaat berkunjung di rumahnya. Orang pada lihat, biasalah kos itu sebesar apa sih kos ya? Ya paling 3 meter kali 3 meter ya. Orang lihat sudut, mana mejanya, mana kursinya, mana sepedanya. Orang tanya, Pak Pendeta, katanya udah dapat sepeda, dapat meja, dapat kursi, mana? Udah bingung, gimana nih ya? Dapat ide nih, dia begini. Sekarang saya tanya, ketika kamu ada dalam kandungan ibumu, kelihatan nggak sama orang? Di bulan pertama, enggak. Sampai bulan ke-9 kelihatan nggak sama orang? Enggak, cuma mamanya aja kelihatan besar perutnya, maju ke depan. Ya, saya itu sedang mengandung sepeda, mengandung meja dan kursi. Orang tertawa, baru kali ini pendeta bisa punya kandungan. Dia pergi menapa ke tempat ibadah, mengajar sekolah minggu. Semua anak sekolah minggu pegang perutnya. Pak Pendeta kapan lahiran Pak Pendeta? Orang pada pegang perutnya. Tapi Pak Pendeta kenapa nggak besar perutnya? Katanya mengandung. Berbulan-bulan. Tiba-tiba misionari Amerika kembali ke negaranya. Sepeda buatan Amerika ini diberikan kepada Dr. Cho. Kamu mau sepeda ini? Ya mau. Buatan Amerika. Ringan tapi enak dipakai. Dapat. Ini mejanya kayu mahoni. Kursinya juga kayu mahoni. Bawa aja pulang ke kos. Haleluya. Nah, begitu dia bawa pulang, dia dengan gagah, dia bawa sepeda, dia dayung sepedanya. Wah, sekolah minggu dia ngelihat, wah, puji Tuhan, Pak Pendeta sudah lahiran. Iya, lahir sepeda. Dan pada waktu itu orang berkunjung ke rumahnya, dan mereka bersuka cita, puji Tuhan, ternyata benar kata Pak Pendeta. Iman itu seperti perempuan yang sedang mengandung. Nah, perempuan yang bisa mengandung itu kan karena punya keintiman dengan orang yang dia cintai, sehingga dia mengandung. Nah, iman itu juga begitu. Iman kita itu akan terjadi pembuahan pada waktu kita punya keintiman dengan Tuhan. Sehingga bagi kita tidak ada perkara yang mustahil. Ya, jadi hari ini apa yang Anda kandung? Kandung dalam iman dan berkatakan saya sudah terima. Apalagi yang besar-besar badannya, kandungan iman yang lebih besar. Ya, itu mengandung. Ya, saya lagi mengandung ruko tempat ibadah kita, saudara. Tapi lantai 3 dulu kita singgah. Ruko dekat stasiun Tebet, supaya begitu turun dari stasiun tinggal jalan ke gereja. Ya, kita bisa doa semalaman di sana, kita doa pelan-pelan puasa sekretariat di sana. Saya sedang mengandung. Kapan lahirnya? Tunggu aja, tepat pada waktunya. Ya kan? Anda mengandung rumah, ya kandung aja dulu. Gambarkan rumahmu itu berapa kamar, berapa lantai, berapa luas tamannya, berapa luas garasinya. Siapa tahu kamu punya mobil sampai 5, kita nggak pernah tahu. Namanya juga iman. Ya. Jadi iman itu
Seperti biji sesawi. Saya pernah punya biji sesawi, dikasih Petrus Agung dulu sama saya, almarhum. Kecil bijinya. Kecil. Tapi ketika dia jatuh ke tanah, dia tumbuh dan menjadi satu pohon yang besar. Jadi kita ini, iman itu jatuh ke tanah, berakar, bertumbuh, dan menjadi besar. Jadi jangan hanya bangga imanmu sebiji sawi saja, tapi biji sawi itu harus jatuh ke tanah, mati, baru berakar, baru bertumbuh, dan baru berbuah lebat. Jadi mati apa? Kemalasan, kebosanan, kejenuhan, rutinitas mati. Tapi rubah rutinitas kebiasaan ini menjadi semangat yang antusias. Itulah caranya supaya benih itu mati dan dia berakar, nanti bertumbuh dan berbuah lebat. Ya. Di slide selanjutnya saya tuliskan, meski demikian keadaan kita tidak ada yang mustahil, yang serba mungkin. Ini tentu saja tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu carilah kehendak Tuhan, hiduplah di dalam kehendaknya, dan alami bahwa hal-hal yang mustahil diubah menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Ya. Kemarin saya dengar khotbah hamba Tuhan. Dia seorang mantan militer. Dia punya komandan itu pelitnya bukan main, lebih pelit dari orang Yahudi. Pelitnya bukan main. Nah, hamba Tuhan ini, selain dia seorang militer, dia juga hamba Tuhan. Waktu itu, dia punya uang itu ada 20.000 dan 500 rupiah di kantongnya. Dia ke gereja, dan dalam pikiran itu dia pisahkan persembahan yang 500 dengan yang 20.000. Zaman itu kan gede. Kalau uang 500 dulu kan ada, dulu kan kertas ya. Apa nama itu, ada orang utang yang melambaikan hai gitu. Nah, Mbak Tuhan ini waktu di gereja tiba-tiba WL-nya mengajak, beri yang terbaik bagi Tuhan, berikan yang terbaik sampai 3 kali. Akhirnya apa? Dia rubah persembahannya 20.000. Ya rubah, aduh, berarti saya tinggal makan, saya tinggal 2 hari. Karena makan zaman dulu kan 200 rupiah, ya 300 rupiah. Kalau sisanya 500, dikasih 20.000, berarti hanya makannya beberapa hari. Udahlah, akhirnya dia tukar persembahannya dari 500 jadi 20.000. Aris WL-nya ngomong terus, beri yang terbaik, beri yang terbaik. Ya udah, dia nyerah. Akhirnya beri persembahan. Dia bilang begini, kesel banget saya WL ini, jadi gak enak hati saya. Ya sudah saat. Nah, dia pergi ke kantornya. Komandannya ini yang dibilang tadi pelit dan bukan main, lebih pelit dari orang Yahudi. Dan semua udah terkenal di kantornya. Komandannya. Dia ngomong, kenapa gak sejarah ke hatiku, saya gak kasih uang sama kawan. Dikasih apa itu, dikeluarin uang berapa tebal itu, ternyata 100 yang merah-merah dulu, ya kan? Dikasih berapa masalah, 20.000, 30.000. Nih, tak kasih uang buat kau. Kan tebal kalau yang 100 dulu. 30.000 atau 20.000. Dia bilang, tapi karena orang yang pelit yang ngasih, dia katakan haleluya. Ini luar biasa. Ajaib, orang pelit bisa membeli. Tuhan pakai. Dia bilang, puji Tuhan, saya nggak jadi makan 2 hari, tapi saya makan untuk sebulan lebih. Dari berkat orang yang pelit. Pelit kali itu orang. Nah, gak lama kemudian dia begini, kami sebagai seorang militer, kerja yang baik itu biasa. Tapi kalau ada kesalahan, ya, itu udah hukuman. Kalau nggak ditempeleng atau sanksi lain.
Tiba-tiba dipanggil ke atas, kamu dipanggil di atas. Dia udah ketakutan, waduh jangan ada yang salah ini. Saya udah siap-siap mau ditampar. Saya tunggu-tunggu ya tampar-tampar. Tapi dia keluarkan uang dari kantongnya. Ini sama kau. Siap komandan, terima kasih. Dia keluar. Dia ngomong sama temannya, 50.000. Dia bilang, temannya ngomong, dukun apa kau pakai? Kok bisa itu orang? Dukun di mana kau pakai? Kok orang yang pelit begitu bisa dia ngasih? Ya kemana, puji Tuhan. Tapi karena orang pelit, 50.000 itu bagi dia besarnya bukan main. Artinya saudara, Tuhan bisa pakai siapapun kalau Tuhan sudah bekerja. Saya mau bersaksi saudara, saya pernah mengalami tahun 2002. Ada seorang perwira, boleh dikenal, nah sekarang sudah jadi bintang. Udah bintang 2 sekarang ini. Dikenal di keluarganya itu pelitnya bukan main. Istrinya juga tadi pelit bukan main. Saudara, satu saat saya sakit. Perwira ini sama istrinya bawa saya ke rumah sakit. Membiayai. Orang juga heran, kok bisa baik sama Pak Petrus ya? Nggak lama kemudian saya dibeliin motor. Baru kali itu pertama saya punya motor milik sendiri. Sampai orang heran, kok bisa ya orang yang pelit kayak gitu. Beli beras saja di rumah, hitung-hitungan. Tapi bagi anak Tuhan, hatinya berubah. Hati yang murah hati. Itu loh saudara. Jadi kalau Anda suka berdoa, Tuhan pakai orang pelit memberkati. Ya kan? Gak usah khawatir itu. Tuhan pakai kan raja kafir membangun kembali Yerusalem. Ya kan? Semuanya Tuhan berubah, Tuhan ubah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Ya? Jadi sekarang kasih Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Percaya. Ekonomimu hari ini mungkin morat-marit. Waduh. Saya juga mikir, Tuhan kalau pindah ke bawah naik lagi anggaran. Ini kan baru sewa tempatnya, belum yang lain. Anggaran gimana ya Tuhan? Tapi saya gak khawatir karena Tuhanku itu kaya. Amin. Tuhan pakai siapapun. Tuhan pakai kita. Tuhan pakai orang yang tidak mengenal Allah. Yang penting percaya sepenuhnya. Saya hanya minta kita satu. Ayo konsisten baik, kembalikan perpuluhan. Cuma itu, saya nggak minta yang lain-lain. Nanti pasti Tuhan cukupkan untuk menyelesaikannya. Ya bayangkan kan berapa surplus kita tiap bulan. Cukup nggak? Cukup. Saya nggak pernah takut memberi. Saya nggak pernah takut miskin, dan Tuhan nggak biarkan saya miskin. Saya nggak perlu cerita saya nolong siapa, nggak perlu. Tapi puji Tuhan, semakin memberi, semakin Tuhan juga memberkati. Iya, saya ngomong ini ya, karena sudah ngalami, saya udah jalan sudah. Udah jalan. Yang ketiga saudara, ini pikiran Kristus, mementingkan
orang lain. Ini nggak gampang nih. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Saya baca untuk kita semua ayat ini. Begini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tentu memang kita nggak bisa jadi pahlawan bagi semua orang. Ya, saya nggak mau jadi pahlawan pada siapapun. Pada waktu yang lalu kami berdoa di tempat Bu Elis. Kita berdoa 2 sesi di sana. Firman Tuhan itu dapat sebuah ayat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tapi hukum yang selanjutnya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini kadang yang susah. Mengasihi Tuhan itu gampang bagi kita. Tetapi wujud kita mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita mampu mengasihi sesama. Dan sesama ini juga kadang-kadang orang ini tidak pantas untuk kita tolong. Karena orang ini menyebalkan, menjengkelkan, orang ini juga mengecewakan. Lalu orang bertanya kepada Yesus pada waktu itu, siapakah sesamaku manusia? Ingat, orang Yahudi itu di luar orang Yahudi, bukan manusia, pandangan mereka. Nah, kemudian dia begini, sesama manusia itu begini ceritanya. Ada seorang yang turun dari Yeriko. Dia dirampok, dan bukan hanya dirampok, tapi dipukuli sampai setengah mati. Pada waktu itu lewat seorang imam, seorang Lewi, lalu melihat dari kejauhan, lalu menyingkir dan lewat. Kemudian lewat juga seorang imam, dia melihat, berdengar belas kasihan, tapi tidak mau menolong, tapi dia jalan. Tapi lewatlah seorang Samaria. Dia melihat orang itu, tergerak hati dengan belas kasihan. Dia bersihkan lukanya, ditaruh di atas keledainya, diantarkan ke penginapan, dan kemudian dikatakan sama pemilik penginapan, saya titipkan uang ini. Kalau masih kurang dari belanjaannya, ketika aku kembali, aku akan membayarnya kepada. Pertanyaan saya kepada Anda, siapakah sesama manusia itu? Orang itu menjawab, orang yang telah menolongnya, itulah sesama manusia. Jadi kita memperhatikan diri kita, saya memperhatikan diri saya, anak-anak saya, tapi juga saya memperhatikan orang lain. Kadang-kadang Bu Lesti komplain ke saya, anak saya juga komplain, terlalu memperhatikan orang. Papa itu gampang dimanfaatkan. Bagi saya nggak apa-apa dimanfaatkan, yang penting saya nggak memanfaatkan orang. Kalau orang memanfaatkan saya, dia yang rugi, ya kan? Dia yang rugi. Itu prinsip hidup. Tapi ketika saya lakukan itu, saudara, Tuhan membalasnya dengan cara yang berbeda. Ini baru saya ngerti, oh iya, ini pikiran Kristus. Tentu memang dalam hal tertentu kita punya ketegasan. Ya, waktu yang lalu juga ada jemaat kita minta tolong ke saya. Saya tolak permintaan itu karena memang saya harus mulai tegaskan aturan di gereja kita supaya orang jangan suka-suka hati. Terpaksa sebetulnya. Saya sebetulnya melawan nurani saya. Tapi ya demi perbaikan ke depan, demi gereja kita lebih baik ke depan. Jangan sampai orang mengatakan, gerejanya Pak Petrus itu gampangan. Ya kan? Secara naluri saya nggak tega, tapi di sisi lain saya tegaskan. Ya, saya minta maaf bagi jemaat yang minta tolong ke saya untuk itu.
Ya. Saya menolak bukan karena benci, tapi saya menegakkan juga aturan gereja supaya mereka menghargai gereja itu, bahwa gereja itu punya aturan. Karena negara kita negara hukum, kita juga tidak boleh sembarangan. Ya. Kemudian di slide selanjutnya, tentu saya akhiri di sini. Kesehatian diawali dengan cara berpikir benar. Ya. Dalam hal ini tidak memikirkan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain lebih dahulu. Kalau kita mementingkan keperluan orang lain, saudara, kita nggak iri, kita nggak cemburu, kita nggak kecewa, kita nggak ngambek, nggak baper. Nggak ada nanti yang marah-marah sama saya, tiba-tiba Mary, Pak Petrus pilih kasih. Lebih memperhatikan ibu jaluku di belakang, lebih memperhatikan siapa lagi, itu Pak Edward. Saya kok enggak, padahal saya terus mengasihi gembala saya. Ya ilah, nggak usah baper, karena setiap jemaat punya kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap jemaat punya karakter yang berbeda-beda dan memperlakukannya juga berbeda-beda. Kalau orang itu kan ngambek, ya tentu saya punya cara sendiri menangani. Kalau orang yang keras kepala, ya tentu punya cara sendiri menangani. Kalau orang itu kan apa itu istilahnya ya, meraju ya. Apa itu istilahnya? Kalau misalnya masalah makanan gampang ngambek gitu, apa istilahnya? Meraju ya. Hah? Meraju ya? Ya tentu punya cara tersendiri bagaimana menanganinya. Tidak bisa sama. Amin. Bagaimana tidak? Di antara kita semuanya, kalau WA saya ada yang WA-nya panjang, ada WA-nya juga sampai ngerti apa sih WA-nya ini. Disingkat nggak ngerti saya apa ya. Sampai saya cerna apa ngomong apa. Ada yang begitu. Ada bahasa singkatan sebanyak nggak ngerti. Yang tentu saya cerna apa maksudnya. Saya tanya dengan hati-hati, maksudnya ini apa? Maklumlah saya itu bahasa saya bahasa jadul. Saya nggak ngerti maksud Anda ini. Baru maksudnya ini loh Pak. Kalau yang panjang-panjang kan jelas semuanya. Nih. Tapi kalau kalian yang pendek-pendek disingkat, udah singkat saya nggak ngerti bahasanya. Ya tentu kan beda kan memperlakukannya. Ada yang apa nama itu, yang WA juga, WA pertama dan yang kedua sangat jauh berbeda. Maksudnya yang mana sih yang diceritakan? Yang poin pertama ataupun yang kedua? Di situ aja dalam cara membalas WA aja saya udah berbeda. Apalagi menangani sehari-hari, setiap minggu. Ya. Nah, belum lagi beda suku. Karakter orang Batak beda dengan orang Kupang. Ya kan? Karakter orang Chinese beda dengan orang Nias. Kan mesti multi apa kan? Karakter orang Jawa berbeda dengan orang Betawi, orang Padang. Kita ini kan campur kayak gado-gado kita ini semua. Ada yang ada Batak, ada Nias, ada Jawa, ada Kupang, ada Chinese-nya, ada Padangnya, ada Ambonnya, ada Kupangnya. Yang memperlakukan berbeda. Makanya dulu ada jemaat yang apa telepon saya, Pak, kita harus tegas begini. Ya, udah ngomong saya udah capek ngobrol, baru saya ngomong, Pak, Bapak anaknya berapa? Oh sekian. Pertanyaan saya sama Bapak, anak Bapak itu menyenangkan semua gak hati Bapak? Enggak sih Pak, iya sama. Anak-anak saya di gereja semua nggak menyenangkan saya, tapi tetap anak toh. Ada nggak membedakan anaknya dari yang satu? Karena ini menyenangkan saya kasihani lebih. Kalau ini bukan anak saya, kenapa? Nggak menyenangkan, nggak bisa gitu. Dari wajahnya udah sangar-sangar, tiba-tiba dia nangis. Ya wajah sangar tapi hati. Ya kan? Beda kan menangani kan orang emosional. Saya nggak mungkin lawan emosional. Saya lawan dengan apa? Saya kembalikan omongannya dengan dirinya. Kamu punya anak gimana?
Apa kamu bisa harus membedakan mereka? Ini menyenangkan hati saya harus lebih mengasihi. Ini kurang menyenangkan, ini bukan anak saya, anak tiri kayaknya ini, jangan-jangan saya. Tidak, tetaplah anak. Ya itu. Jadi jangan nanti salah paham, Pak Petrus kurang tegas sih. Bukan kurang tegas, pada tempatnya ada tegasnya. Amin. Misalnya main handphone lagi ibadah, ya saya tegas di situ, nggak boleh. Ya kan? Apalagi macam-macam, bercandanya sembarangan, bahasa-bahasa percabulan candaan itu kan saya tegur, terserah Anda mau sakit hati, saya akan tegur itu. Saya ingatkan, tapi tidak membenci. Ya boleh, orang tua kan wajib. Sebagai bapak boleh kan menegur anaknya. Kalau nggak benar, kalau ada tukang bohong, ngadu domba orang, ya baru saya marah juga. Nah, di situ saya tegas. Jangan karena omongan kita orang lain berantem. Atau gara-gara kita dorong-dorong orang supaya bersalah. Maka dari itu juga jangan mau dorong-dorong supaya salah. Kalau lihat itu salah, ya jangan ikutan. Sedekat apapun itu, jangankan apa. Istri saya dorong saya berbuat salah, saya nggak mau. Nggak bisa. Ya, jadi kesehatan diawali dengan cara berpikir benar. Dalam hal ini tidak memikirkan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain lebih dahulu. Yang kedua, memikirkan kepentingan orang lain dimulai dari sikap kerendahan hati. Kalau merendah hati susah. Seperti apa yang Kristus teladankan. Nanti kalau saya perhatikan dia, nanti saya jadi apa? Dia nanti jadi saingan baru bagi saya. Kan ada gitu kan? Nanti saingan ini, nanti menghamba saya nih. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Kalau itu sudah bagian, gak akan kemana. Amin. Ya, gak akan kemana. Gak ada persaingan. Kita di sini kan dulu waktu kita pindah sini, kan banyak gereja sini dari lantai bawah sampai atas. Orang ngomong ke saya, Pak, mana ada jemaat nanti kan gereja di bawah kan gereja besar. Nanti kalau jemaatnya pada pindah gimana? Itu dulu itu. Saya bilang, jemaat itu hanya yang Tuhan yang kirim. Jemaat itu milik Tuhan, nggak perlu. Kalau memang nggak mau di kita, ya betul, udah segitu. Tapi kenyataannya kan jemaat-jemaat kita nggak ada yang pindah ke bawah tuh, betul nggak? Kan itu kan gereja itu milik Tuhan, jemaat itu milik Tuhan. Bu Elis ini di kota tadinya, saya nggak pernah tarik-tarik ke sini. Betul, saya nggak pernah nyari-nyari, tanya ke beliau. Bu Sepi juga di Depok, saya nggak suruh, tempat kita dong, di tempat kita lebih baik loh, begini, nggak pernah begitu. Panggilan Tuhan yang membawa ke sini. Panggilan Tuhan. Kalau tempat tinggalnya jauh di Depok, Bu Mary di Cibinong, ya kan? Bu Elis Tangerang Kota, Pak Seimer di apa ya? Citayam ya. Dulu kan ini waduh nggak tahu gimana bisa bawanya dulu. Dulu ya. Bahkan dulu yang hilang juga mulai kembali gereja. Hanya beberapa aja lagi belum yang udah apa. Kenapa? Karena gereja itu milik Tuhan, jemaat itu milik Tuhan. Jangan suruh urus saingan ini, nggak perlu. Sama juga ketika kita membuat orang lain maju, nggak usah takut. Ya seperti yang saya bilang minggu lalu, mantan anak buah saya itu, saya kan pegang ini kalau zaman dulu ini duit ini, bagian perlengkapan itu duit, semua itu anggaran di tangan saya, harga-harga semua di tangan saya, dan pembelian alat itu tergantung saya ACC atau tidak. Nah pada waktu itu
Karena saya pegang itu, dipercaya, saya ajari mereka. Makanya saya ngerti-ngerti ini kan karena itu pengalaman hidup. Ajari. Sekarang udah jago, main drum udah hebat. Karena di situ selama dia menyusun peralatan, dia belajar kan main drum. Udah hebat. Sekarang dia pengusaha. Pengusahaan di bidang perlengkapan sound system ini. Dari Eropa. Pertanyaan saya, apakah saya ketinggalan? Apakah saya tersaingi? Enggak juga. Tapi saya bangga, ternyata mantan anak buah saya maju. Ya. Mantan murid saya juga sekarang sudah jadi bintang. Jadi bintang 2. Dan bukan hanya bintang 2, dia sudah jadi pendeta. Bukan jadi pendeta, sudah jadi pengkhotbah. Saya melihat khotbah di YouTube-nya. Haleluya. Saya tidak merasa tersaingi. Kenapa? Kalau benih itu tidak jatuh ke tanah, dia tetap satu. Tapi kalau benih jatuh ke tanah, dia akan tumbuh dan berbuah seperti pohon mangga. Coba 1 pot biji mangga, berapa buahnya? Anda bisa hitung secara kontinu. Jadi dalam Tuhan itu nggak perlu takut disaingin, tak perlu. Tapi juga ada juga yang saya bawa orang, akhirnya berkhianat juga. Begitu berkhianat, saudara, jangan coba berhasil sementara. Tiba-tiba gagal ke tengah jalan. Sekarang terlantung-lantung. Kalau motivasi yang salah itu Tuhan yang tahu. Dulu kan saya sering keluar, belakangannya saya nggak keluar kota lagi kan pelayanan. Saya bawa orang. Tujuan saya apa? Supaya maju. Dengan tulus hati. Saya beri kesempatan khotbah di penjara-penjara, di kantor-kantor. Pokoknya ikut saya pelayanan. Apa yang terjadi? Gereja-gereja yang itu telepon saya, Pak, Bapak yang ngutus ini ya? Enggak tahu. Kenapa? Oh ini mau pelayanan ini. Ya udah kalau Anda mau terima pelayanan nggak apa-apa, saya restui aja. Nah saya itu gimana pun tetap ya saya harus menjaga wibawanya. Oh enggak, harus ada surat dari Bapak. Kalau itu saya nggak ngeluarkan surat karena tidak ngomong ke saya. Kecuali dia ngomong ke saya bikin surat, kan begitu kan? Tapi kan malu ngomong ke saya, iya kan? Mau nggak mau saya tanya kan? Malu. Akhirnya apa? Semua dihubungi sana, hubungi sini, nggak bisa. Kan itu. Ya. Lalu kemudian saudara buka pelayanan. Padahal sebetulnya untuk maju luar biasa. Kenapa? Uangnya ada. Di sana ada seorang dokter, perpuluhan seorang dokter kan lumayan. Di sana juga ada seorang yang pokoknya gedungnya gratis. Saya senang kalau maju senang. Apa yang terjadi? Bubar. Ya. Dan akhirnya apa? Terlantung-lantung. Ya. Terlantung-lantung kemana-mana. Nggak apa-apa. Ya. Nah itu kenapa? Karena kepentingan yang dipikirkan. Pemikiran kepentingannya. Sikap hati ini. Sikap kerendahan hati. Ini penting. Sebelum saya buka ini gereja, saya rintis dari nol. Saya izin dulu sama pimpinan saya, gembala saya, Pak, saya mau merintis jemaat. Saya mengundurkan diri sebagai full timer, seluruh fasilitas saya lepaskan. Saya mau merintis. Mau berdiri sendiri atau gimana? Berdiri sendiri. Tapi nggak ada bantuan, tidak apa-apa. Waktu saya doakan, saya tumpang tangan oleh pimpinan saya, dan itulah yang membuat gereja ini ada sampai hari ini. Otoritas seorang gembala, dia melepaskan mereka. Dan saya bangga, karena dari semua anak rohaninya yang dibina, cuma seorang Petrus yang izin. Ya, serius. Saya ajarkan kita semua, itu penting.
Konflik dalam pelayanan itu biasa. Konflik dalam hubungan itu biasa. Tetapi jangan membuat kita kepahitan. Itu cuma masalah. Akhirnya saya dan rendah hati ketemu. Orang-orang yang ketemu saya kemarin di MD. Pak Petrus ya? Iya. Oh, tambah seger ya? Iyalah, kan doa Anda juga itu. Oh, kan saya pegang notaris. Ya terus? Anda melayani nanti di perkumpulan notaris. Ya puji Tuhan, haleluya itu. Iya tuh. Kenapa bisa begitu? Itulah doa seorang bapak rohani. Kemarin saya dilantikan kenaikan jenjang. Saya ketemu dengan mantan gembala saya. Saya salam dan saya peluk dia. Terima kasih atas dukungannya. Kami berbeda, banyak perbedaan. Pernah konflik, iya. Mohon kalau pernah konflik, bawahan dengan atasan pasti, perdebatan pasti ada. Tapi tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Karena apa? Konflik itu besi menajam ke besi, manusia menajam ke sesamanya. Sehingga kita enak. Makanya enak saya ngomong ini, kenapa? Yang saya lakukan, saya jalani. Dan tidak ada satupun juga jemaat dari sana saya mau ke sini. Benar-benar datang dengan sendiri ke gereja. Amin. Jadi, ini ya, kerendahan hati seperti teladan Yesus.